Selamat datang di channel Cek Review, nama saya Hussein. Kali ini saya mau bahas tentang lampu dari Baseus. Lampu ini punya dua sensor, cukup unik. Saya mau jelasin kenapa saya butuh lampu ini. Jadi saklar lampu di dalam WC saya itu terhubung dengan exhaust. Nah, ini kondisi kalau exhaustnya tidak menyala. Nah, senyap kan? Selanjutnya kalian bisa dengar seberapa kencang suara exhaust ketika lampu WC dinyalakan. Malam-malam saya kebangun terus ke WC pipis, suara exhaust ini bisa bikin segar lagi, cukup mengganggu. Saya suka lampu ini karena lampunya sorot ke tembok, jadi lebih soft. Lampu akan otomatis menyala ketika mendeteksi saya masuk ke dalam WC. Jadi saya nggak perlu menyalakan lampu utama dan exhaust yang otomatis menyala itu. Ketika lampu mendeteksi tidak ada pergerakan yang signifikan dari kepala, badan, atau tangan kita, lampu akan otomatis mati dalam waktu 20 detik. Jadi walaupun kita ada di dalam tapi kita tidak bergerak, lampu akan tetap mati. Jadi jangan kaget ya kalau kita lagi pipis tiba-tiba lampunya mati. Kita bisa mengayunkan tangan atau menggelengkan kepala untuk menyalakan kembali lampunya. Jadi sensor di lampu ini bisa mendeteksi dua hal sekaligus, cahaya dan pergerakan badan manusia maupun binatang. Jadi kalau sensor lampu hanya mendeteksi cahaya atau pergerakan doang, bukan dua-duanya, lampu tidak akan menyala. Yang tadi kondisi malam hari dengan lampu utama menyala, kalau sekarang kondisi di mana matahari sudah terang benderang. Sebenarnya lampu ini multifungsi loh, selain untuk menerangi WC, juga bisa untuk menerangi lemari pakaian. Jadi udah nggak perlu lagi tuh senter dari handphone untuk cari baju atau celana di dalam lemari. Seperti biasa, ketika kita selesai mengambil pakaian dalam lemari, lampu ini akan otomatis mati dalam waktu 20 detik. Kalau untuk WC sih 20 detik sih cukup cepat ya, tapi kalau untuk lemari ini kelihatannya agak lama. Jadi memang beda kondisi, beda rasa dalam waktu menunggu. Kalian yang suka nonton film drakor pernah perhatiin nggak lampu yang paling dekat dengan pintu masuk itu seringkali dipasang sensor, jadi hanya akan menyala ketika ada orang masuk ke dalam rumah ataupun keluar dari rumah. Ya biar hemat listrik. Mungkin di sana listrik mahal banget kali. Lampu ini juga bisa ditempelkan di pintu kulkas bagian luar loh, karena di bagian belakang lampu ini ada magnet. Jadi untuk kalian yang suka lupa matiin lampu di dapur ketika selesai ke dapur, atau yang kalau menyalakan lampu dapur itu mengganggu orang lain, lampu ini cocok banget karena lampunya nggak silau banget gitu, cukup terang tapi nggak terlalu silau. Spot lain yang cocok untuk pemasangan lampu ini di area dapur adalah di bagian bawah lemari atas dapur. Kenapa bagus? Karena kalau kita aktivitasnya hanya sebentar di malam hari di dapur, tapi kalau cahaya lampu utama dapur mengganggu orang yang sedang tidur, lampu ini cocok banget. Untuk kalian yang kalau tidur kamarnya harus super gelap, kalau kalian suka terbangun malam-malam untuk ke WC dan harus cari handphone untuk menerangi jalan menuju ke WC, lampu ini cocok banget, bisa dipasang di sisi samping ranjang dan hanya akan menyala ketika kita mau turun dari ranjang ataupun kembali ke ranjang. Untuk kalian yang sudah punya pasangan dan pasangannya juga sama-sama kalau tidur kamar harus gelap, lampu ini tidak akan mengganggu pasangan kalian. Strip magnetik ini sudah termasuk di dalam box untuk ditempel ke tembok manapun. Karena input colokan dari lampu ini hanya 500 mA, jadi kalau mau cas lampu ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama jenis chargernya. Jadi kalau kita nggak ngerti dan asal colok, bisa jadi kita beranggapan bahwa chargernya rusak atau lampunya sudah rusak nih karena dia nggak mau ngecas. Jadi charger yang cocok untuk ngecas lampu ini adalah charger yang punya colokan output. Daya outputnya itu tidak terlalu besar, dalam arti bukan PD atau apapun yang USB-C, karena kalau colokan di chargernya USB-A itu biasanya maksimum output dayanya itu tidak sebesar kalau colokan outputnya USB-C, karena USB-C itu kadang ada power delivery dan power delivery itu bisa sampai 100 watt. Jadi perbedaannya terlalu besar antara output di charger dan input di lampu.
jadi si lampu nggak mau ngecas. Seperti yang kalian lihat di video ini, rata-rata charger dengan colokan USB-C itu nggak bisa ngecas lampu ini karena USB-C itu biasanya punya power output yang cukup besar yang nggak bisa diterima oleh si lampu ini. Jadi cari charger yang ada colokan USB-A-nya aja atau ukuran yang biasa di laptop itu USB-A. Kalau tombol kita geser ke paling kiri atau on, lampu ini akan berfungsi sebagai senter dan sensor lampu sama sekali tidak bekerja. Gimana caranya ya kalau kita mau cek apakah baterainya masih banyak atau sudah lowbat atau lemah? Nah, caranya kalau baterai masih cukup banyak, sensor akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau baterai sudah mulai lemah, sensor akan juga ikut lemah dan tidak berfungsi dengan normal. Walaupun senter masih bisa nyala, tapi kalau sensor sudah mulai lemah dan nggak mau menyalakan lampu ketika kita lambai tangan atau masuk ke dalam WC, itu tandanya lampu harus segera dicas. Daya tahan baterainya adalah sekitar 6 jam jika lampu dinyalakan terus-menerus sebagai senter, tapi setelah 6 jam pun lampu masih menyala tapi sudah lemah. Sebelum saya cas, kondisi lampu masih menyala tapi sudah sangat lemah. Ya, anggap saja sisa 5% kali ya. Abaikan notif lowbat di handphone karena saya lupa cas penuh sebelum mulai charging lampu ini. Ada sedikit hal yang perlu diperhatikan. Lampu hijau akan menyala di menit ke 100 atau 1 jam 40, tapi dia akan mati dan nyala kembali 2 kali sebelum dia benar-benar full hijau terus-menerus setelah 2 jam. Oke, yang paling saya suka dari lampu ini adalah cahayanya itu atau lampu LED-nya itu mantulnya ke tembok gitu. Jadi kalau malam-malam saya kebangun mau ke WC pipis, nggak bikin jadi seger gitu malam-malam. Karena sebelum saya punya lampu ini, saya harus nyalain lampu utama, dan lampu utama itu terang banget, udah gitu kan exhaust-nya nyambung ke lampu. Jadi ketika saya nyalain lampu udah terang banget, terus berisik banget gitu. Jadi ya kasarnya jadi lebih segar lagi gitu. Dan kedua, baterainya cukup tahan lama. Kalau pakai mode auto dengan yang sensor itu bisa tahan kira-kira 2-3 minggu, dan itu pun juga sebenarnya lampunya masih terang gitu. Bukan terang, masih ada, tapi ya nggak seterang kayak baterai penuh. Casnya pun juga cuma 2 jam, jadi nggak berasa lah 2 jam ditinggalin sebentar juga udah penuh. Dan colokannya juga udah USB-C, jadi ya cukup umum lah USB-C itu kan. Tahu nggak kenapa video saya ini nggak ada unboxing? Karena memang saya fokus mau review produk yang saya udah pakai, terutama pakai udah beberapa minggu, bahkan udah berapa bulan untuk lampu ini. Lebih setahun lebih. Karena saya kalau mau beli barang online itu pasti saya cek review dari para pembeli yang lainnya, atau bahkan sampai cek ke YouTube, cek review-review di YouTube gitu. Jadi kenapa saya skip unboxing? Karena menurut saya unboxing itu yang saya kurang cari, karena kalau saya mau beli barang saya lebih cari cek review dari segi penggunanya langsung, fiturnya seperti apa yang kurang, apa yang lebih dari setelah pemakaian berapa lama gitu. Jadi saya bisa mempertimbangkan, oh produk ini cocok atau enggak gitu. Walaupun secara spek cocok, tapi kan bisa aja ada hal-hal lain yang tidak direview atau bisa tahu setelah pemakaian beberapa lama gitu. Oke, kalau menurut kalian video review saya ini berguna, boleh dong di like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi gitu untuk review produk-produk lainnya. Oke, sampai jumpa di video cek review berikutnya. Dah.